Quran, ruwatul Quran itu atammul ruwat fil musalsalat. Orang yang paling sempurna meriwayatkan musalsal. Musalsal itu menirukan Nabi SAW. Itu periwayat Quran, bukan penghafalannya. Periwayat Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, baca A, itu harus dilihat mulut gurunya. Baca Ba, baca Ta, semuanya harus dilihat model gurunya, lalu kita tirukan. Guru itu meniru gurunya, guru kita meniru gurunya, terus mereka meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meniru makharijul huruf gurunya, maka titik-titik saraf yang ada di dalam itu akan menghubungkan dia kepada rasa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makan pakai lidah, benar, pakai gigi, bisa nggak makan kalau lagi sariawan? Susah ya. Itulah filosofinya, hikmahnya. Kenapa baca Quran itu harus dengan lidah, harus dengan gigi, harus dengan rongga mulut, semuanya itu paling lengkap. Coba orang yang suka ketawa, suruh dia baca a'udzubillah, berhenti tertawanya. Jangan baca astagfirullah, nggak berhenti. Baca a'udzu, langsung hilang itu. Coba mau ketawa, a'udzu, ketutup. B, ketika dibaca B tertutup, udah hilang ketawanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu pengalaman saya. Ketika ini di depannya ada orang ahli bikin ketawa nih, ya, mursyid tarekat suwek, tarekat baru, nggak ada di zaman Rasulullah itu. Dia buat sendiri deh, ya. Itu kalau orang ketawa cukup baca a'udzubillah, a'udzubillah, hilang. Jadi ketika ujung lidah mengenai bagian mana di dalam itu ada titik-titik halus di dalamnya. Oleh orang-orang kampung sini dulu, karena disebut kampung apa? Bandar Khalifah. Dulu khalifah Thariqat Naqsyabandiyah. Mereka mengajarkan 7 titik. Titik makharijul huruf lebih banyak daripada titik yang ada dalam thariqah. Maka dalam tarekat Mu'tabarah, thariqah tertinggi yang nomor pertama adalah Thariqatul Quran. Antum coba lihat sendiri, ya, di Jamaiyah Thariqah Mu'tabarah yang nomor pertama apa? Thariqah Quran. Karena membaca itu ada zauknya. Sayyidina Umar sebelum dia Islam, dia mendengarkan itu dari adiknya. Karena kekuatan ketukan itulah Sayyidina Umar kemudian tersadarkan. Dia mencoba menirukan bacaan adiknya. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Itu secara harfiah, secara zahir, bahwa thariqat makharijul huruf yang diturunkan oleh Maulana al-Imam Al-Hafiz As-Sufi, namanya Al-Jazari. Beliau seorang sufi. Aqidahnya ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan beliau punya kitab lain juga tentang zikir. Allah masyhurkan dia sebagai Imam Thariqat Makharijul Huruf. Ya. Maka orang yang benar cara baca Qur'annya, insya Allah tidak pernah kesurupan. Kalau benar cara baca, jadi baca Al-Quran itu buka mulut, ya. Buka mulutnya. Baca Quran itu ikutin polanya. A ya dibuka, I ya turun. Ini semuanya begini. Monyong baca Quran ke rumah monyong. Ya, berarti dia baca Qurannya, gurunya namanya Syekh Al-Yutubiyah. Baca Qurannya lewat YouTube, sembari berangkat kerja dia dengerin YouTube. Ya. Baik. Kembali ke awal tadi. Jadi siapa ahlullah? Orang yang kenal kepada Allah. Orang yang biasa dialog dengan Allah. Ada ahlud dunya. Jadi di alam semesta ini hanya 3 keluarga. Ada ahlud dunya.
ada ahlul akhirah, ada ahlullah. 3 aja. Ahlul dunia, mereka adalah orang yang beramalnya, baca Qur'annya untuk dunia, baca Qur'annya untuk kesejahteraan dunia, baca Qur'annya untuk popularitas, baca Qur'annya, ngajarnya, ngafalnya untuk mengumpulkan umat, untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya baca Waqiah, itu ahlu dunia itu. Mau sakti baca inna batsya rabbikal syadid, pukul, itu ahlu dunia. Pengen melet, padahal ayatnya itu. Saya nggak usah bacain, ntar pada praktek semua. Dibacain dekat kerbau, kerbaunya yang lengket. Ahlul akhirah, siapa ahlul akhirah? Mereka tidak baca Waqiah bukan pengen kaya, tapi ingin mendapatkan darajah fil jannah, makom di surga. Itu yang Nabi katakan, ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah. Itu nama malaikat. Orang yang baca Quran dan dia mahir, di riwayat lain hafizun, dalam riwayat Muslim, wa huwa hafizun lahu, dia menjaganya sehingga dia jadi mahir. Jadi hadis ini bisa digabung riwayatnya, karena dia jaga hatta yakuna mahiran, sehingga dia menjadi mahir. Kalau mahir gak terbata-bata lagi, maka Allah kirim bersama dia. Satu huruf itu ada malaikatnya. Satu huruf ada malaikatnya. Bahkan dalam basmalah itu malaikat terbanyak di Quran, itu malaikat yang mikul bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak itu malaikat yang mikulnya. Kalau kita dibukakan mata batin oleh Allah, mungkin kita pingsan-pingsan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita yang lemah ini, Allah tutup hijabnya dengan hijab cahaya, hijab pahala. Itu bismillah tuh. Nah, kalau bacanya betul-betul mahirun atau hafizullah, maka Allah bersamai dia dengan malaikat yang disebut safarah. Safarah ini malaikat utusan. Malaikat utusan, safarah artinya utusan, yang bersafar untuk membersamai orang ini. Kiramil bararah, yang sangat pemurah, bararah sangat terpuji. Ini ahlul akhirah. Ahlul, biasanya anak-anak, orang-orang muda, orang baru hijrah dengar hadis ini dia semangat baca Quran karena ingin bersama dengan malaikat. Ada yang nggak puas, saya nggak cukup dengan malaikat, saya ingin bersama dengan yang menurunkan Al-Quran. Itulah wabil haqqi nazal. Al-haq itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu Allah itu sendiri, ya. Dengan al-haq lah Al-Quran itu turun. Maka tasdik dulu, baru turun Quran nurnya dalam kalbu. Ya, tasdik dulu kepada al-haq. Al-haq itu tidak ada miryah wala raib wala syak. Tidak ada lagi keraguan di situ. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu, al-haq dari Rabbmu. Wala takunanna minal mumtarin. Maka jangan engkau ragu lagi. Ada sedikit keraguan di Quran, hati-hati. Ya. Apalagi yang mengatakan Quran belum sempurna. Ya. Dia nggak sempurna, Quran yang dia tuduh. Nah, berdasarkan ini, sahabat-sahabat yang muliakan Allah, ada yang ketiga, dia baca Quran bukan karena dunia, bukan ingin sakti, bukan ingin kaya, bukan ingin sekedar surga. Dia ingin berkalam-kalam dengan yang punya surga. Bukan sekedar dibebaskan dari neraka, tapi dia ingin bersama dengan yang menciptakan neraka. Itulah ahlullah.
Sehingga mereka ada yang berkata, ya Rob, seandainya engkau memasukkan kami dalam neraka-Mu, tidak masalah, yang penting engkau ridho kepada kami. Kalau Allah ridho mungkin gak masuk neraka? Gak mungkin ya. Nah, itulah mereka ahlullah wa khasatuh. Maka mereka ini setiap kali bertemu nama Allah di dalam Al-Quran pasti bergetar. Wajilat qulubuhum, pasti ada getaran di kalbunya. Gak mungkin gak ada getaran di dalam kalbunya. Tapi jika getaran itu sudah kuat, sudah biasa, maka kalbunya akan tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Surat Az-Zumar, ya. Al-Quran yang Allah turunkan itu membuat kita bulu roma kita berdiri, jantung kita berdebar. Tapi kalau sudah dekat, awal-awal ketemu deg-degan, tahu deg-degan, berdesir. Awal-awal dulu Ustaz Thohir jatuh cinta, berdesir nggak Ustaz? Terasa ya, kayak mau copot jantung. Saya nggak bisa balas pantunnya beliau. Nanti Ustaz Thohir aja balas ya. Walaupun lahir di tanah Minang, tapi sudah nggak dapat cara berpantun, ya. Lidah sudah keluh. Tapi saya senang sekali dengarnya, kayak masuk ke alam mana itu. Tahun-tahun berapa gitu dulu. Itu baru pantun Melayu. Gimana Al-Quran? Lebih indah lagi. Indahnya bukan main. Hatta Nabi SAW yuhibbu ayasma' min ghairi. Nabi itu juga senang mendengar dari selainnya. Dipanggillah Ubay, penghafal Al-Quran, turun ke Nabi, diturunkan ke Ubay. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Ubay, ikra, bacakan kepadaku. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, apakah aku membacakan kepada engkau sedangkan Quran turun kepada engkau? Masyhur hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkanmu untuk membacakannya kepadaku di satu redaksi. Apa kata Ubay? Samani Rabbi, Allah menyebut namaku. Karena Ubay ahlullah, dia kekasih Allah, disebut nama dia oleh kekasihnya, maka dia bergetar. Samani Rabbi, bergetar itu Ubay. Jadi dia bergetar dulu baru bisa baca Quran. Allah menyebut namaku wahai Rasulullah. Nabi mengatakan na'am sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nama kita disebut oleh pemimpin negeri yang adil, disebut oleh pejabat yang amanah. Senang nggak? Kalau main nggak adil kita nggak senang, ya. Kawan saya mantan pejabat, mantan, diundang oleh menteri untuk sholat id di sampingnya. Itu jadi bahan cerita dia. Senangnya bukan main. Aku masih disebut oleh Pak Menteri, Bu Menteri. Itu baru yang nyebut, yang ngundang siapa? Menteri. Bagaimana jika yang menyebutnya, mengundang, yang memerintah langsung pemilik alam semesta ini? Maka Ubay namanya terkenal tidak hanya di bumi, namanya harum sampai ke langit, bahkan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi hanya seperti Ubay lah yang pantas membacakan Quran ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan oleh Ubay. Di saat itulah Ubay, ya, membaca di depan Nabi. Itu awalnya, itu disebut rabitah. Membaca Quran di hadapan guru, supaya lenyaplah memandang guru. Yang dipandang adalah Sang Maha Guru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ahlullah. Jika dia baca Quran seakan-akan dia di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak bertemu Rasulullah, maka perlu berguru. Ingat kita baca depan guru, nanti rasa itu akan Allah turunkan, Allah naikkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dari Rasulullah lenyaplah semua itu. Wa ma baqiya illallah.
yang tersisa rasa itu, pandang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru orang ini yakhiruna sujada, dia dibacakan Quran, dia tersungkur sujud karena saat itu yang terpandang dalam dirinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para asatis, PR kita masih banyak mau jadi ahlullah. Ya, jangan-jangan kita baca Quran masih karena ada jamaah. Suaranya disudes-sudeskan supaya besok diajak umroh bareng. Ya. Suaranya dimatrut-matrutkan, ntar matrut jadinya. Tahu matrut? Ditolak. Suaranya diafasi-afasikan, ya, misyari-misyarikan. Udahlah, bacalah Quran dengan bahasa kita, dengan suara kita. Suara yang indah itu bukan suara fulan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Rasulullah, suruh dia jadi Quran, jadi imam salat baca Quran. Sayyidina Abu Bakar, apakah dia aqra dalam artian ahsanuhum sautan? La. Apakah dia orang yang paling bagus bahasa suaranya? Tidak. Tapi kok disuruh Abu Bakar jadi imam? Karena setiap kali dia baca bismillah, dia bergetar takut merasa hadir yang punya nama. Dengan nama Allah, nama tidak pernah pisah dari yang punya nama. Itulah rasa yang muncul pada Sayyidina Abu Bakar. Maka baru dia takbir Allahu Akbar, suaranya langsung hilang. Takbir naik, salat sempurna. Wusul dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baca Quran, suaranya seperti orang menangis, terisak-isak. Awal saya dulu selesai suluk 40 hari, saya baca Al-Fatihah, baru bismillah saya nggak sanggup. Baru paham, oh ini baru secercah, setitik rasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Aduh, kita mau pindah ke Ar-Rahman, itu sudah nggak sanggup. Betapa besar dan beratnya nama itu. Sekarang orang jadikan untuk musabaqah, boleh, tapi niatnya harus benar. Malah dijadikan bahan berdebat. Itu orang yang berdebat dengan ini nggak mengerti rahasia asma-asma di dalamnya. Maka PR kita banyak, Bu, ya. Para asatis supaya menjadi ahlullah, ya. Jadi oleh-olehnya 3 itu. Ahlul dunya, ahlul akhirah, ahlullah. Kita ahlul Quran yang mana? Quran yang ahlul dunya, orang baca Quran yang dia ahlul akhirah, suka cari-cari pahala, atau ahlullah. Ya, tinggal dipilih. Mau dapat dunia dengan Quran, mau dapat surga dengan Quran, atau ingin bersama yang punya surga dengan Al-Quran. Semoga kita dihantar kepada yang ketiga. Itulah ahlullah wa khasah. Ya. Kif yakfi? Fi as'ila? Baik, fadal. Istifsarat, fadal. Nah. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan mungkin Bapak Ustaz yang kita utamakan, ya. Antum Kita pilih, ya. akan sampai Antum pilih. 10.30, ya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu hal yang ingin saya katakan, Ustaz, dan banyak yang bertanya kepada umat juga. Rasulullah SAW membawa risalah sholat. Jadi pertanyakan masyarakat, bagaimana sholat Rasul sebelum Islam itu? Berapa waktu sebelumnya? Kemudian yang kedua, pada surah Al-Fil itu ada namanya burung ababil. Ketika burung itu memegang atau menggenggam batu sijil, pertanyaannya, dari manakah asal burung tersebut? Apakah burung dunia atau burung akhirat? Karena logikanya menjatuhkan batu sijil itu tembus sampai ke pasukan Abraham. Ini suatu pertanyaan yang mungkin yang di luar pemikiran kita, tapi mudah-mudahan ingin penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dijawab Buya dulu, ya, kalau ada waktu. Saya jawab yang pertama aja. Jadi jatahnya satu pertanyaan.
Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj? Rasulullah itu sudah kenal Allah sebelum alam ini ada. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau ditanya, Abu Hurairah mengatakan, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Nubuwah itu al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Lalu Nabi mengatakan, Adam bainama inutin. Adam belum dicipta, masih tanah. Aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah sholat beliau. Tapi sholat di alam, di masa-masa sebelum alam ini ada, sholat alam ruh, sholat azaliyah, itu berbeda dengan sholat yang ada sekarang. Cuma intinya sama. Ya. Nah, ini mau yang mana nih? Panjang itu. Ada sholat azaliyah, ada sholat ruhiyah, ada sholat dijamin, ada sholat ketika baru lahir. Makanya diazankan baru lahir. Kenapa diazankan? Kan azan mau sholat, supaya rasa sholat yang dulu itu masih ada. Fassalatu silatun. Sholat itu silah. Silatul abdi wa rabbi. Hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya Abu Darda, bagaimana engkau tahu? Kaifa tadri? Ya, atau ma sya'nuka ya Nabi? Bagaimana sebenarnya keadaan engkau tahu jadi nabi? Beliau menjawab, waktu kecil dadaku dibedah. Di saat itulah aku sadar. Jadi anak kecil kan sadarnya saat itu. Umur 5 tahun, 7 tahun. Beliau sadar dirinya nabi. Itu beliau sudah sholat setiap nafasnya. Maka sholatnya Nabi sebelum jadi dapat wahyu Quran pertama, itu sholatnya sholat nafasnya. Nafas beliau sudah ingat Allah. Kan aqimis sholata lidzikri, surat Thaha. Ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Beliau mengingat Allah di setiap nafasnya. Itulah sholat beliau sebelum diturunkan wahyu Quran. Diturunkan Quran, maka turunlah surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Zahir yang didapat oleh orang ahli sanad Quran, Sayyidina Nabi SAW berguru kepada Sayyidina Jibril. Ya, nggak salah. Jibril nganter Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Bisa nggak tembus sampai kepada Aras? Jadi siapa yang jadi guru? Sayyidina Nabi atau Sayyidina Jibril? Siapa guru sebenarnya? Maka dalam sanad saya hilangkan nama Sayyidina Jibril kecuali sebagai fasilitator. Ya, anin Nabi anillah. Ya, ini revisi sanad di zaman ini. Ane mau tanya lagi sama antum. Sayyidina Jibril disebut sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Oke, tapi dia tidak diizinkan menyentuh ke batas-batas aras. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Dan Rasulullah kan bermunajat, sholat di atas aras. Jadi aras itu adalah masjid terbesar. Maka disebut Ar-Rahman alal arsis tawa. Disebutlah Baitur Rahman. Disitulah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira ketemu Allah itu begini, ketemu kayak antum ketemu aneh sekarang, enggak. Itu sujud ketemunya. Rasulullah sujud di dunia ketemu Allah, di bumi, sujud di langit ketemu Allah, sujud di aras ketemu Allah. Maka pertemuan aras, pertemuan bumi bedanya cuma beda manzilah. Bukan berarti Allah tinggal di aras. Ya. Allah sudah ada sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta disebut al-ma, disebut ama, debu. Debu apa? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, panjang itu ilmu ma'rifatullah itu Buya ya. Antum Buya juga kayaknya. Ya, yang kedua rahasia, belum boleh dibuka. Ya, tentang burung ababil. Ya, jangan diakal-akalin. Ya, itu cakramnya dia, itu rahasia Allah itu. Kok megang nggak kebakar ya?
Antum megang rokok aja bakar. Ya, fadhal. Baik, satu orang lagi mungkin. Satu orang lagi ya. Ustaz tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, kita mendengarkan ya sajian ilmu yang cukup merasakan sentuhan jiwa juga bagi kita semua. Saya ingin bertanya tentang persoalan lagu Al-Quran, karena ini menurut saya harus kembali dihidupkan. Ada beberapa redaksi yang saya baca, menurut ulama bahwa lagu Al-Quran itu muncul tanpa diawali dari notasi-notasi nada. Karena menurut ulama lagu Al-Quran itu hadir ketika seseorang beriadah kepada Allah. Jadi kalau melihat redaksi ini, lagu Al-Quran itu muncul secara tidak diawali dengan teori begitu. Jadi lagu itu muncul ketika seseorang beriadah kepada Allah sehingga menjadi indahnya bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, sekarang lagu ini kan berkembang, ada Bayatil, Sabah, Hijaz dan Nahaw dan sebagainya, dan bahkan ketika hari di MTQ kan seakan-akan lagu ini menjadi dominasi utama bagi penilaian Dewan Juri, sehingga lagu ini sudah digiring kepada pengembangan. segera. Apakah dia ya ini maksudnya, apakah lagu ini ada pembatasannya? Oke, baik. Ya. Baik. Seperti apa itu? Terima kasih. Ketika Sayyiduna Nabi SAW beliau malam hari, jadi Nabi itu malam hari suka belusukan, melihat sahabat Nabi lagi ngapain. Di satu gang terdengar suara yang merdu sekali. Ternyata itu suara Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi tertegun dan diam. Bayangkan jika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur yang berhenti, malaikat, angin, tumbuhan, hewan, semuanya berhenti. Ketika Abu Musa baca Quran, yang berhenti Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu dunia akhirat, kekasih Allah yang paling dicintainya di bumi, yang paling ditinggikan di akhirat, yang paling dekat di hadiratnya. Kira-kira gimana? Makomnya Abu Musa, makom apa tuh? Pakai irama apa Abu Musa? Dia orang Yaman, maka dia pakai Yaman, Bani Asy'ariyah. Dia adalah njit kakeknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keberkahan beliaulah, maka keturunannya jadi imam. Apa kata Nabi? Sungguh Abu Musa utia, diberikan ya mizmar, seruling daripada mazamir Daud, seruling Nabi Daud. Pakai irama apa? Adakah Nabi membatasi? Tidak. Berarti yang penting sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum matnya, hukum tajwidnya. Sebenarnya yang sahih itu ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Tapi tajwid itu artinya tahsin. Saya berharap nih para kiai, para ustadz, jangan ngikut orang awam lah istilahnya tahsin-tahsinan. Kembalikan namanya kepada tajwid. Ya. Tajwid bersanad, hidupkan nama itu. Ya. Jazariyah kan antum pada punya semualah sanadnya. Yang Ahlul Quran pasti punya sanad Jazariyah. Ke Imam Jazari. Itu cukup. Ya. Saya sangat takjub sekali dengan isinya, detail, setiap huruf dijelaskan dengan sedetail mungkin, dan tidak ada agama sebelum ini, sebelum agama Nabi Muhammad SAW yang detail cara membacanya. Makanya ketika ada kitab suci sebelah dulu dibaca dengan irama Mbak Yati, Mbak Nawa itu Abang Hijaz itu kayak saya mau mual dengernya, karena makharijnya nggak cocok ya, makharijul hurufnya nggak pas, matnya nggak pas ya, ala-ala dia aja ya.
ketika dulu orang-orang Arab Ahlul Qurra ini sholat di Mekah, mereka mendengarkan orang-orang dari kampung Nahawan baca, kok indah sekali. Dia sholat, baca Quran, indah sekali. Orang Arab itu dengar sekali irama bisa langsung hafal. Maka ditirulah irama itu, jadi namanya Nahawan. Ya. Mekah Madinah itu disebut Hijaz. Hijaz ini ada pegunungan, ada kebun. Maka Hijaz Makkah beda iramanya dengan Hijaz Madinah, lebih kenceng Ahlul Makkah. Ya. Maka orang Mekah kalau ceramah, orang Hijaz itu kalau ceramah itu bisa bikin kita tidur. Suaranya itu enak, masuknya ke dalam alam memori kita. Ya. Enak mereka kalau baca. Begitulah terus. Itu semua diambil dari ulama-ulama Qurra yang mereka datang dari kampung mana bawa irama sendiri. Orang kampung Bandar Khalifah kali punya irama sendiri. Kalau di kampung saya irama saluang. Iya. Itu guru-guru itu dulu baca Qur'annya kayak seperti dengerin saluang. Ternyata saluang itu bukan dari sini juga, ada juga di Turki, ada juga di Persia, ada juga di tanah Arab sana. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, tahu ya? Saya waktu puter itu di rumah dulu. Dulu masih mengharamkan musik, jadi cuma ada Quran, nggak ada nasyid, nggak ada. Bapak saya bilang, itu suara kok kayak kakek ente dulu baca, katanya. Jadi dulu saat Al-Ghamidi baca Quran, itu ternyata irama orang kampung dia. Dulu orang-orang kita kalau pulang dari Mekah, baca Qurannya mirip dengan saat Al-Ghamidi. Contoh. As-Sudais kan baru-baru ini ya. Sudais itu cukup untuk didengerin aja, jangan dijadikan i'timad kalau mau tajwid. Ya, tajwid langsung ke ahlinya. Ini kan ada ahlinya, langsung dibenerin. Kalau nggak ntar bunyinya sama, mulutnya beda. Nanti agak bengang-bengang dikit. Hurufnya nggak ke hidung, keluarnya ke hidung. Ya, maka hidungnya kempang-kempis tuh. Udahlah pesek ya, kempang-kempis. Jadi coba jatuhkan diri kita di hadapan guru, maka kita akan menerima darinya. Jadi irama-irama tadi itu dibolehkan oleh sebagian besar ulama kita. Dulu guru saya Syekh Aiman Syawwa, bukan Aiman Suwaid ya. Ini sekampung mereka sama-sama dari Suriah. Itu baca Quran. Dulu saya sempat belajar kecil itu belajar munaghamat namanya. Ya, itu munagham. Berirama. Ada ketukannya, ada notesnya. Lalu mengharamkannya. Biasa ketemu kelompok sebelah. Shadaqallahul azim, dia bid'ah dulu ya. Serius. Tapi batin ini nggak bisa nolak bahwa suara ini bagus. Bahkan guru kami di awal-awal kami ngaji, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu dulu memakruhkan baca Quran dengan munaghamat. Tapi lama-lama beliau membolehkannya. Syekh Aiman Suwaid, Aiman Syawwa, guru kami, membolehkannya. Bahkan belum mimpin sholat dengan irama. Tapi kalau Syekh Aiman Suwaid nggak mengizinkan. Bagi beliau yang penting makharijul huruf. Maka saya sarankan adinda yang santri-santri jangan pentingkan irama dulu, makharij dulu. Ya, khatamkan Jazari kalau bisa 2 kali 3 kali sampai betul mutafannin, fasih, baru belajar irama. Jangan kebalik, irama dulu baru. Jangan kebalik ya. Yang disuruh itu makharijnya. Nanti orang yang baca dengan makharij, iramanya akan indah sendiri. Insya Allah. Orang-orang kayak beliau ini telinganya sensitif. Ya, kalau bunyinya nggak sesuai, itu bisa terganggu sholatnya. Jangan ganggu sholat guru-guru kita ya. Khalas. Wahai teman Buya, ini ada satu lagi supaya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara wusul ilallah dengan perantara Al-Quran? Usul kepada Allah dengan Al-Quran. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan ma'ayyah, muraqabah ma'ayyah namanya, akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Cinta Quran enggak?
Cinta. Tapi kok dengerin popnya lebih sering? Ya. Cinta Quran. Pagi tadi baca nggak? Antum baca kok tadi waktu sholat subuh? Minimal. Tapi kalau bisa ada tambahannya, ya. Maka seorang itu harus punya wirid Qur'ani. Disitulah kalau antum nggak bisa, ambillah wirid ulama, wiridul latif, kan dimulai dari Quran, ya. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu kan wirid-wirid Qur'ani, kemudian ditambahkan sunnah Nabi dan zikir-zikir para ulama. Itu cara untuk memagar diri dengan Quran, ya. Jadi cintai Quran, bawa dia kemana-mana, ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa baca Quran tidak terasa usul padahal sering khatam? Karena antum membacanya dengan nafsu. Nafsu pengen dapat pahala. Satu huruf 50 pahala. Berarti baca Quran masih bersyarat. Orang cinta tiada syarat, ya. Orang yang sudah cinta nggak ada syarat sama dia. Yang penting aku bisa baca Quran. Quran itu law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Itu gunung apa namanya kalau di kita yang lagi meledak di sini? Juga di sini, yang di sini. Sinabung. Sinabung itu bersambung-sambung terus dia meledaknya. Ya. Tapi sekarang yang kasihan Semeru lebih ini. Diturunkan Al-Quran kepada gunung, itu dia bergetar. Dia akan tunduk, bahkan hancur, bisa jadi longsor. Antum nggak lebih kuat daripada gunung, ya kan? Tolong lah ya begini wajahnya. Ya, baru ngaji 1 jam, udah lemas. Ya. Itu diturunkan kepada kita. Loh kenapa? Ternyata Al-Quran itu cocok kepada orang yang elastis kolbunya. Maka kolbu itu disebut kolbu karena dia bisa berubah-ubah. Dia layyin. Bisa dibentuk kolbu itu. Kalau kolbu sudah kasat, qulubuhum, sudah kesat kolbunya, sudah kasar, gak bisa lagi dibentuk. Gunung udah gak bisa dibentuk, begitu aja dia. Ya. Alam semesta ini udah gak bisa diapa-apain. Dia sudah begitu dari sana, syakalnya, surahnya. Maka Allah pilih manusia yang bisa berkembang. Ruhnya, kolbunya. Jadi bacalah Quran dengan kolbu, karena dia turun kepada fuad, ke dalam kolbu. Maka bergurulah kepada ahlu kolbu, ambillah ilmu dari ahli fuad, maka mereka akan menghantarkan kita kepada muqallibul qulub, yang membolak-balik hati. Jadi sedekat apa Quran kita dengan Allah, sedekat kolbu dengan yang menggerakkan kolbu. Bacalah dengan kolbu, antum langsung usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya munazzil al-Quran, salli ala Sayyidina Muhammad al-munazzal alaihi al-Quran. Ya Allah yang menurunkan kalam-kalam muliamu Al-Quran kepada Nabi paling muliamu, hamba paling terhormatmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa kami, ampunkan salah kami, ampunkan adab kami yang kurang sempurna, yang tidak bagus dalam baca Quran. Maafkan kami yang masih meletakkan Quran-Mu di lantai. Maafkan kami yang masih mendiamkan Quran-Mu di dalam lemari, yang hanya menjadikan Quran sebagai penghias-penghias rumah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Ghafur ya Ghaffar ya Karim ya Karim. Ya Allah yang Maha Pemurah ya Karim, kami ini ya Allah banyak bermaksiat kepada Engkau. Kami ini banyak salah kepada Engkau, banyak durhaka kepada Engkau. Tapi ya Allah, Engkau tetap jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau masih izinkan kami berkumpul mendengarkan kalam-kalam. Engkau masih izinkan telinga yang sering mendengarkan kalam-kalam yang jorok, otak kami yang sering menyimpan memori-memori yang kotor, lidah kami yang sering berkata kasar dan sangat tidak mulia, masih Engkau izinkan melafazkan kalam-kalam. Ya Rabb, ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami untuk cinta kepada Engkau dengan Quran.
Ya Rabb, ya muqallibal Quran, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana bil Quran. Ya Rabb, ya munazzilal Quran ilal fuad, imla' qulubana bil Quran, imla' fuadana bihikamil Quran. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cahaya Quran, penuhi fuad kami dengan cahaya hikmah Quran, penuhi lub kami dengan nur-nur Quran. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami, jadikan kami sebagai ahlullah, keluarga Engkau ya Allah, wa khasatullah. Jika Engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam membaca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul, wafatkan kami dalam merindui Rasulullah, wafatkan kami dalam merindui Engkau ya Allah. Ya Rabb, ij'al hubbaka ahabba ilaina. Ya Allah, jadikan cinta Engkau lebih besar dalam kalbu kami, dalam ruh kami, daripada cinta kepada diri kami sendiri. Bahkan lebih besar dari bercinta kami kepada semuanya, anak istri kami, harta kami, dan semuanya ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, waja'al ahlana wa dhurriyyatina wal hadirin min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, semua yang hadir siang ini ya Allah, min ahlil Quran, keluarga pencinta Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waqtim lana bihusnil Quran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salaman ya. Kita salaman